Apa yang membuat seorang Roni saat itu mau tergerak melayani itu? Apakah karena kamu kayak ngerasain hadirat Tuhan sehingga itu menuntun kamu, Tuhan aku mau melayani kamu dong, kayak gimana? Aku berdoa waktu itu nyokap udah sakit. Nyokap 2019 sakit. Aku ngomong sama Tuhan. Ada nggak pengalaman-pengalaman ketika worship bareng sama keluarga, tiba-tiba lawatan Tuhan? Sering dinyanyiin sama nyokap yang diminta lagu itu terus. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan pas gue nyanyiin lagu itu di Coba 3 kali gagal, waktu Tuhan juga yang bawa kamu ke Indonesian Idol. Apakah kamu percaya itu, Ron, atau kayak gimana? Apakah ada pengalaman background kamu juga di gereja dengan kamu worship leader, sehingga kamu juga punya pengalaman menyanyi, sehingga akhirnya ketika di panggung spektakuler kamu sudah percaya diri atau kayak gimana? Menurut kamu? Kalau menurutku nyanyi di gereja dengan nyanyi di luar itu sangat berbeda sih vibe-nya. Jujur aja lebih tegang nyanyi di gereja. Kalau aku pribadi. Kenapa lebih tegang nyanyi di gereja dibandingin profesional spektakuler? Karena urusannya sama yang di atas kan. Kalau nyanyi di gereja itu bukan tegang seperti apa ya, maksudnya bebannya juga ya. Beban dan niat pengen ngeluarin terbaik. Lebih dari yang terbaik kalau di gereja itu. Kayaknya ada sesuatu yang janggal yang pengen ditembus gitu. Tapi itu susah sebenarnya kalau nyanyi di gereja. Karena kita juga nyanyi di gereja kan mempersembahkannya buat Tuhan ya. Buat Tuhan. Jadi dia yang tahu hati kita kan. Iya. Kalau buat profesional orang mungkin melihat tepuk tangan dan lain-lain kayak gitu ya. Kayak gitu biasa sih sebenarnya kalau nyanyi di luar ya. Tapi ada nggak menurut kamu pengalaman kamu di gereja itu membantu kamu juga untuk kayak lebih percaya diri di panggung spektakuler? Ada. Karena kan di gereja juga dulu waktu itu pelayanan juga, sempat pelayanan. Dan itu kan kalau seorang worship leader kan kita harus bisa menghandle jemaat, ya kan. Dan secara nggak langsung ternyata berpengaruh juga waktu aku tampil di luar, melihat penonton sebegitu. Sudah terbiasa berada di panggung terbiasa lah. Berarti kamu jadi worship leader lumayan lama atau kayak gimana? Kenapa kamu saat itu bisa jadi worship leader, itu ceritanya gimana? Hati? Gerakan itu loh. Gerakan dari hati sendiri untuk waktu itu zaman pandemi. Pandemi 2020, nggak tahu kenapa aku berdoa waktu itu nyokap udah sakit. Nyokap 2019 sakit. Dan akhir tahunnya nggak tahu ada gimana terus aku ngomong sama Tuhan jadikan aku pelayanmu lebih dari yang biasanya. Biasanya kan aku nyanyi juga di gereja, tapi ya cuma nyanyi gitu aja. Bukan singer, dipanggil untuk nyanyi lah. Dipanggil untuk nyanyi karena dari kecil memang seperti itu. Akhirnya aku ngomong sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku pengen jadi pelayanmu gitu. Pengen jadi pelayan yang memang benar-benar melayani di gereja. Apa yang membuat seorang Roni saat itu mau tergerak melayani itu? Apakah karena kamu kayak ngerasain hadirat Tuhan sehingga itu menuntun kamu, Tuhan aku mau melayani kamu dong, kayak gimana? Waktu itu karena awalnya karena nyokap sakit sih. Jadi itu sebenarnya salah satu yang menggerakkan aku untuk kayak benar-benar nyerahin ke Tuhan ya? Untuk berserah sama Tuhan. Kamu doa apa sama Tuhan ketika saat itu nyokap sakit? Tuhan pakai aku, hidup aku, ini suara aku, atau kayak gimana? Waktu itu pas nyokap sakit, di rumah sakit, gue berdoa sama Tuhan kasih kesempatan untuk aku membahagiakan dia, membahagiakan mamaku. Mungkin dari suara ini Tuhan waktu itu, mungkin dari pelayananku atau ya apalah, waktu itu aku ngomong kayak gitulah intinya pada saat itu. Dan pada akhirnya masih ingat banget 2020 awal tiba-tiba disuruh jadi singer. Singer dulu berarti ya? Singer dulu pertama, singer dulu. Dikontak sama kakak Rohadi di sana. Hari ini mau gak jadi gini-gini jadi singer gitu. Pas banget. Maksudnya malamnya itu aku berdoa. Karena kan setiap malam kan kalau sebelum tidur kan
berdoa kan. Yes. Dan permintaan waktu itu memang itu terus yang ku minta. Oh. Mau jadi pelayan Tuhan gitu. Akhirnya yang itu pas 2020 awal paginya diminta untuk hari Minggu mau jadi singer nggak? Wah, kayak Tuhan gila sih. Kok bisa gitu maksudnya? Apa ya? Gue juga masih bingung kan kok cepet banget nih Tuhan gitu. Ya udah gas, aku bilang gitu loh. Aku balas kan, udah gas lah, nggak mikir panjang segala macem. Ya udah akhirnya mulai dari situ melayani Tuhan, akhirnya dipercayakan jadi WL juga. Doa yang dijawab sama Tuhan ya, ketika tadi bro bilang berdoa sama Tuhan, minta Tuhan aku mau jadi pelayannya Tuhan, aku mau nyerahin ke Tuhan kayak gitu. Doanya langsung dijawab sama Tuhan. Nah, ada nggak pengalaman selama jadi worship leader? Biasanya kan ketika kita worship ya, ketika kita punya masalah, punya beban, kita datang sama Tuhan tuh kayak benar-benar Tuhan ngelawat kita kan. Bahkan ketika contoh lah, ibaratnya gue play di mobil nih, lagu rohani, tiba-tiba tuh air mata tuh keluar kayak gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman itu ketika saat itu Tuhan aku minta mama disembuhkan, aku minta Tuhan bekerja gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman ketika worship bareng sama keluarga, tiba-tiba lawatan Tuhan? Ada banget, ada sering malah, sering. Ya itu tadi minta sama Tuhan, lawatan untuk keluarga, untuk mama, untuk papa, kesehatan, kesembuhan. Yang paling ininya pas awal-awal jadi worship sih. Itu campur aduk. Ada bahagianya, ada senangnya, dan ada rasa kayak senang doa yang udah gua sampaikan ke Tuhan. Ternyata maksudnya selama ini gua mikir kayak emang iya ya Tuhan sayang gitu. Pernah di masa itu. Oke, ada boleh spesifik cerita nggak? Ketika mungkin bro, ketika nyanyi lagu apa, tiba-tiba tanpa sengaja Tuhan tuh kayak ngelawat. Ada, waktu itu jadi worship leader bawain lagu Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan lagu itu lagu yang nyokap gue suka juga, mama suka juga. Jadi dulu setiap malam kan, jadi tiap malam kita satu keluarga saat teduh. Dan yang sering dinyanyiin sama nyokap yang diminta lagu itu terus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Dan pas gue nyanyiin lagu itu di pas melayani gitu ya, keingat lagu ini sering banget dibawain sama gue untuk nyokap pas lagi saat teduh. Tapi rasanya gimana sih ketika tadi kamu dilawat Tuhan? Boleh ceritain gak bagian itu ketika kamu nyanyiin lagu Waktu Tuhan tadi? Secara pribadi yang Roni rasakan apa sih? Kayak plong beban kamu, atau kamu kayak lagi nyerahin segala sesuatu yang kamu pikirin, atau kayak gimana? Tadi abang bilang sih merasa kayak plong, lepas, semuanya kuserahin semua sama Tuhan. Yes. Biar waktunya yang jawab semuanya sih. Yep. Biar sekuat apapun kita berusaha, kalau bukan waktunya Tuhan sih. Ya susah juga. Boleh nggak kamu nyanyiin lagu Waktu Tuhan tanpa iringan musik juga? Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berarti waktu Tuhan juga yang bawa kamu ke Indonesian Idol. Apakah kamu percaya itu, Ron, atau kayak gimana? Sangat percaya. Kenapa? Apa karena kamu sudah mencoba 3 kali gagal, prosesnya Tuhan, atau seperti apa sehingga kamu percaya bahwa waktunya Tuhan nih buat Roni sekarang itu kayak gimana? Kenapa gue percaya? Karena dari awal memang serahin semua sama Tuhan. Mulai dari pemilihan lagu, mulai dari gimana gue harus mencari karakter gue itu semuanya karena semua gue serahin sama Tuhan. Sampai di mana gue lolos di showcase dan waktu itu diselamatin Bang Judika kan, selamatin Bang Judika. yang nggak nyangka juga bisa diselamatin. Sampai akhirnya melewati segala macam tahapnya sampai masuk bottom terus kan, bottom 2, bottom 3 kan saya langganan ya, masuk bottom gitu. Wow. Roni, malam ini kamu tidak aman. Akhirnya bisa sampai di top 3 itu kurang percaya apalagi sih, kayak gitu loh. Oke. Kalau ngandalin kekuatan kamu ya nggak mungkin ya, ngandalin skill ya. Nggak mungkin banget karena kalau ngandalin skill mereka lebih hebat dari gua, banyak. Yes. Ya mungkin cara Tuhan juga ya, ketika kamu gagal 3 kali, itu kan sebenarnya kita pernah interview Regina Ivanova ya. Regina Ivanova tuh 6 kali gagal. Terus ada satu statement dia, kita interview, kenapa menurut Regina kamu gagal 6 kali? Terus dia jawab apa? Kak, kalau mungkin aku berhasil yang kedua, mungkin aku jadi orang yang sombong. Regina Ivanova yang juara Indonesian Idol, tapi Tuhan tuh lagi ngebentuk karakter. Lagi membanting aku bahwa 6 kali dikasih gagal, itu karena kasih karunia Tuhan. Akhirnya di ketujuh dia berhasil jadi juara Indonesian Idol. Ya mungkin kalau tadi kita dengar kamu sudah coba idola cilik ya. Kamu bahkan juga udah 3 kali coba zamannya Maria, Liodra hingga Rimar Special Season. Ya tapi seperti yang kamu bilang bahwa ini caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Apakah kamu juga percaya bahwa sekarang yang lagi kamu tekuni ini penyanyi itu panggilan Tuhan buat hidup kamu nggak sih, Ron? Atau kayak gimana? Ya percaya, sangat percaya. Karena dari awal bapakku pernah ngomong gini, kamu punya suara, punya bakat, gunain ini buat kemuliaan Tuhan. Selalu ku ingat omongan bapak sampai sekarang. Dan ya gue percaya sih mulai dari lagu yang gue nyanyiin, dari suara yang gue keluarkan itu bisa memuliakan nama Tuhan juga lewat penyembahan, lewat pelayanan gua. Ya, gitu. Setuju banget. Karena bakat kita, talenta kita ya berasal dari Tuhan, ya kita kembaliin lagi ke Tuhan ya. Nah banyak kan anak-anak muda nih sekarang pengen jadi worship leader, singer gitu kan di gereja. Nah dari pengalaman kamu apa sih? Boleh bagiin tips nggak dari kamu bagaimana biar mereka bisa jadi seorang singer atau worship leader? Sebenarnya gimana ya, gue juga susah untuk ngomongnya karena jadi seorang WL juga masih sangat banyak kurangnya gitu. Dan nggak pernah akan sempurna. Sepakat. Nobody perfect, kita juga pasti nggak mungkin. Ya kita tahu lah, bahkan seorang pendeta besar aja, orang yang sangat kita bilang rohaniawan aja, bahkan seseorang yang punya terbesar di Amerika, Hillsong aja jatuh kayak gitu kan, dan ngalamin proses kan. Makanya secara pribadi apa yang pengen kamu sampaikan dalam artian untuk mereka bisa mau, ya walaupun mereka berdosa, mereka punya salah, punya pelanggaran, ya tetap aja mereka mau melayani Tuhan. Apa yang kamu pengen kamu sampaikan? Intinya apa sih ya, ambil kesempatan itu sih menurutku. Karena untuk melayani Tuhan itu sebenarnya jadi WL, jadi singer itu nggak gampang menurutku. Nggak gampang. Ketika ada kesempatan itu ambil. Jangan takut, jangan malu, jangan
nanti gue nggak bisa gini-gini ya, gue nggak bisa ngomong, cara ngomongnya nggak usah pikirin itu. Yang penting berani dulu aja, berani dan ambil kesempatan, itu sih intinya, itu aja sih. Ambil kesempatan itu, pokoknya serahin hati kita ke Tuhan. Ya. Gitu. Pasti ya, karena ada jalannya. Benar, hanya Tuhan yang menilai hati kita kan. Mungkin bagi orang lu nggak perfect, nggak sempurna, ya tapi kan Tuhan yang melihat hati kan. Manusia mungkin melihat penampilan lo dan lain-lain, tapi Tuhan yang tahu isi hati kita kan. Setiap minggunya, setiap tayangan Super Youth berlangsung, ada ratusan hingga ribuan remaja dari berbagai daerah yang menghubungi layanan doa dan konseling CBN untuk curhat seputar hubungan percintaan, hubungan pertemanan yang toksik, tentang permasalahan di sekolah, dibully, disakiti oleh teman, masalah di keluarga yang merusak gambar diri kamu dan lainnya. Banyak juga dari mereka yang merasa dikuatkan setelah dilayani tim kami. Jika saat ini kamu juga sedang punya struggle atau sesuatu permasalahan yang buat kamu putus asa dan gak ada orang yang mau mendengarkan kamu bisa menghubungi kontak layanan doa dan konseling CBN di nomor yang tertera di layar kamu saat ini. Karena kalian bukan hanya bisa curhat, tapi kalian juga akan dikuatkan melalui doa. Karena kita percaya bahwa doa sangat besar kuasanya untuk mengubahkan hidup kita. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kapanpun kamu mau ya. Karena kami siap melayani kalian selama 24 jam setiap harinya.